Rancangan penelitian eksperimen sungguhan. Rancangan eksperimen sungguhan yang sering digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Derhamdams Pretest Post-Test Control Group Design, Derhamdams Post-Test Control Group Design, Derhamdams-Solomon II Control Group Design, Derhamdams-Solomon IV Control Group Design. Nah, pertama kita akan membahas Derhamdams Pretest Post-Test Control Group Design. Rancangan ini terdapat pola eksperimen sungguhan di mana selalu ada kelompok kontrol dan penentu subjek atau unit secara random. Selain itu, kadang lingkungan baik untuk kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen selalu sama. Di sini secara grafis rancangan eksperimen ini sebagai berikut. Ada keterangannya, teman-teman bisa melihat di layar teman-teman masing-masing. Contohnya, efek latihan terstruktur terhadap prestasi belajar siswa. Langkah-langkah eksperimen. Di sini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaannya itu ada di poin keempat dan di poin keenam. Untuk poin keempat, di kelompok eksperimen itu kenakan perlakuan dalam contoh ini latihan terstruktur, sedangkan kelompok kontrol itu tidak ada perlakuan latihan terstruktur. Melakukan kegiatan seperti biasa. Untuk poin keenam, rumusannya post-test, rumusan kelompok eksperimen, post-test dikurangi pre-test sama dengan beda skor kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu post-test dikurangi pre-test beda skor kelompok kontrol. Dengan adanya kelompok kontrol dan pemilihan subjek secara random, maka semua aspek yang mengancam validitas internal dapat ditiadakan. Modifikasi dari rancangan pretest dan post-test desain ini dikembangkan oleh para ahli. Karena ingin mengetahui efek perlakuan dalam beberapa taraf atau mengetahui efek dua atau lebih variabel bebas secara bersamaan dan efek interaksi pada variabel terikat. Rancangan yang digunakan yakni factorial design model umum. Rancangan ini sebagai berikut. Nah, dalam ini terdapat dua faktor dengan dua variabel tingkat variabel bebas dan dua tingkat variabel moderator. Rancangan ini sering disebut dengan desain faktorial 2x2. Di samping itu, peneliti dapat pula dengan menggunakan kelompok kontrol atau mengembangkan model desain menjadi lebih kompleks. Teman-teman bisa melihat keterangannya. X1, X2, dan X3 itu 3 tingkatan perlakuan, sedangkan Y1, Y2, dan Y3 itu 3 tingkatan variabel moderator, dan X0 tidak ada perlakuan kontrol. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui efek dua faktor, yaitu kelembaban udara dan frekuensi pemberian makanan terhadap pertumbuhan anak ayam. Tiap faktor terdiri dari beberapa taraf, yaitu sangat lembab, dan kurang lembab. Sedangkan untuk frekuensi pemberian makanan dipisahkan lagi 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Dengan demikian terdapat kombinasi 3 tingkat pada kelembapan dan 3 tingkat pada frekuensi pemberian makanan. Sehingga didapati 9 kombinasi yang berbeda. Yang pertama, 9 sangat lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Yang kedua, sangat lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Ketiga, sangat lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Yang keempat, lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Yang kelima, lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Keenam, lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Ketujuh, kurang lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Ke-8, kurang lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Ke-9, kurang lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Ke-9 kombinasi itu dapat ditata dalam bentuk sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabelnya di layar teman masing-masing. Rancangan faktorial 2 faktor ini dapat berbeda untuk 2 eksperimen 3, 3 eksperimen 3, 4 eksperimen 3, dan sebagainya. Diperluas menjadi rancangan 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya. Makin banyak faktor yang diteliti, makin rumit pula rancangannya, dan makin rumit teknik analisis yang digunakan. Model rancangan 3 faktor dengan masing-masing 3 taraf sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat masing-masing. Derhamdams Post-Test Control Group Design. Di sini rancangan ini lebih sederhana daripada rancangan yang sebelumnya, yaitu Derhamdams Pretest Post-Test Control Group Design, karena tidak dilakukan pretest. Pada langkah awal, peneliti memiliki kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Selanjutnya, kelompok eksperimen dikenakan perlakuan. Pada kegiatan akhir, sesudah perlakuan selesai diberikan pada kelompok eksperimen, kepada kedua kelompok diberikan post-test. Di sini rancangan Derhamdams Post-Test Only Control Group Design sebagai berikut. Pada kelompok eksperimen yang diberikan adalah perlakuan dan post-test, sedangkan untuk kelompok kontrol hanya post-test. Akibat perlakuan yaitu selisih 0,1
O1 dan O2. The Ramdans-Solomon to Control Group Design. Rancangan ini dikembangkan oleh Solomon 1949 dengan maksud untuk mengisolasi dan mengestimasi efek interaksi yang berlangsung selama eksperimen. Secara sederhana, rancangan ini mengikuti eksperimen klasik dengan menambahkan kelompok kontrol menjadi 2 kelompok. Dengan eksperimen klasik, pada kelompok eksperimen total efek sebenarnya bukanlah semata-mata sebagai akibat perlakuan, karena sebelum diberikan perlakuan kepada kelompok tersebut telah diberikan pretest. Oleh karena itu, total efek yang terjadi sesudah perlakuan sebenarnya adalah akibat pretest dan perlakuan yang diberikan. Adapun pada kelompok kontrol efek juga terjadi karena sebelumnya diberikan pretest. Selanjutnya, the Ramdans-Solomon to Control Group Design. Dalam rancangan ini, ada 2 kelompok kontrol di mana kepada salah satu kelompok kontrol diberikan perlakuan tetapi tidak diberikan pretest. Sedangkan pada kelompok kontrol yang satu lagi diberikan pretest tapi tidak diberikan perlakuan. Dengan cara demikian dapat dilakukan efek interaksi. Langkah-langkah pelaksanaan rencana sebagai berikut. Kelompok eksperimen itu pertama pilihan secara random, yang kedua pilihan lingkungan eksperimen, ketiga melakukan pretest, keempat kenakan perlakuan, kelima lakukan posttest. Untuk kelompok kontrol 1, pilihan subjek secara random, pilihan lingkungan eksperimen, lakukan pretest, tidak ada perlakuan, lakukan posttest. Untuk kelompok kontrol 2, pilihan subjek secara random, pilihan lingkungan eksperimen, tidak ada pretest, kenakan perlakuan, lakukan posttest. Selanjutnya, the Ramdans-Solomon to Control Group Design. Dari langkah-langkah yang dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa benang merah rancangan ini. Yang pertama, pada kelompok eksperimen yang dilakukan yaitu pretest, perlakuan, dan posttest. Yang kedua, pada kelompok kontrol 1 yang dilakukan hanya pretest dan posttest. Yang ketiga, pada kelompok kontrol 2 yang dilakukan yaitu perlakuan pada yang ketiga pada kelompok kontrol 2 yang dilakukan yaitu perlakuan dan posttest. Dengan menggunakan 2 kelompok kontrol seperti di atas dapat diperbandingkan efek kelompok. Yang pertama, yang A, kelompok eksperimen, efek perlakuan dan pretest. Yang B, kelompok kontrol 1, efek pretest. Yang C, kelompok kontrol 2, efek perlakuan.